Gitu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Haninur Aziza dengan NIM 12220800101 dari kelas 5A. Nah, di sini uh, judul proposal saya adalah pengembangan media pembelajaran berbasis kimia hijau melalui pengolahan plastik HDPE menjadi tempat pensil. Nah, tujuan dari pengembangan media tersebut adalah untuk meningkatkan literasi lingkungan para mahasiswa. Boleh next slide. Jadi latar belakang dari penelitian saya ini dikarenakan saya melihat gitu fenomena bahwasannya sampah ini adalah suatu hal yang dekat dengan kita, namun seringkali diabaikan gitu. Nah, padahal uh, dengan tidak terkelolanya sampah ini dapat menimbulkan banyak permasalahan dan permasalahan-permasalahan besar. Nah, melalui penelitian ini tujuannya para mahasiswa ini bisa di-trigger gitu agar bisa lebih aware gitu tentang lingkungan. Nah, eh adapun dalam dalam penelitian ini saya menggunakan metode eh problem based learning dalam pembelajarannya, di mana agar para mahasiswa ini dapat menerapkan pembelajaran yang lebih bermakna gitu tentang kimia hijau dan memahami esensi dari kimia hijau itu sendiri. Lanjut. Next slide. Adapun untuk rumusan masalah dari permasalahan ini, itu yang pertama, tentang bagaimana pembuatan dari plastik HDPE menjadi bahan baku dari pembuatan tempat pensil. Kemudian bagaimana peningkatan literasi lingkungan para mahasiswa pada pembuatan plastik HDPE ini. Kemudian untuk tujuannya sendiri itu untuk mendeskripsikan pembuatan plastik HDPE. Kemudian untuk menganalisis peningkatan literasi lingkungan para mahasiswa. Lanjut. Nah, untuk manfaat penelitian sendiri, itu yang pertama, bagi mahasiswa itu diharapkan mahasiswa ini dapat meningkat gitu kepeduliannya terhadap lingkungan, terkhusus untuk pengolahan sampah itu sendiri itu. Kemudian untuk bagi para pendidiknya, itu diharapkan bisa menjadi inspirasi dalam proses pemilihan metode pembelajaran yang efektif dan inovatif, dan untuk para peneliti, itu harapannya bisa menambah pengetahuan dan juga bisa uh, mendapatkan dapat menerapkan model pembelajaran dari kimia hijau ini sendiri. Lanjut. Nah, jadi pada definisi operasional, di sini saya mengulas beberapa hal, yaitu yang pertama tentang plastik HDPE. Nah, HDPE itu adalah High Density Polyethylene. Nah, dia itu adalah plastik dengan densitas yang tinggi, biasanya digunakan pada botol-botol botol-botol yang buram gitu, seperti botol sabun dan lain-lainnya. Kemudian injection molding itu suatu teknik metode pencetakan plastik untuk recycling, di mana akan disuntikkan uh, lelehan plastik ke dalamnya gitu. Nah, kemudian problem based learning itu adalah metode pembelajaran dengan melibatkan permasalahan nyata, sehingga peserta didik ini dilatih untuk merumuskan suatu solusi terkait dengan masalah yang diangkat. Dalam hal ini kita mengangkat permasalahan tentang uh, masalah sampah gitu. Nah, kemudian untuk kimia hijau sendiri adalah
cara untuk mencegah pencemaran baik dalam proses ataupun suatu produk dengan cara penggantian bahan baku menjadi lebih ramah lingkungan. Lanjut. Nah, dalam kajian Toretto sendiri, itu saya mengulas dua hal. Yang pertama, itu mengulas tentang plastik gitu. Di mana plastik itu diharapkan para siswa ini bisa mengerti gitu bagaimana pengklasifikasian si ini plastik ini sendiri gitu. Yang pertama ada plastik PET, PET, kemudian ada HDPE, ada PVC, LDPE, ada PP, ada juga poliestrin dan lainnya gitu. Di mana setiap klasifikasi setiap penggolongan dari plastik ini dia tuh uh, memiliki tahap recycling yang berbeda gitu. Nah, jadi harapannya para siswa ini bisa ke-trigger gitu buat lebih, oh iya, untuk mengklasifikasikan setiap material sampah tuh dengan baik gitu. Seperti itu. Karena pengelolaannya berbeda-beda. Lanjut. Nah, ini tuh ada metode pengolahan sampah plastik, di mana yang biasa digunakan itu ada namanya pirolisis. Nah, pirolisis itu adalah suatu teknik di mana eh, merubah dari suatu plastik, kemudian menjadi bahan bakar gitu. Nanti dicampurkan dengan bensin. Nah, adapun untuk injection molding itu sebagaimana yang tadi diulas, jadi proses pengepresan recycling di mana plastiknya itu akan dicacah, kemudian akan dimasukkan ke dalam satu mesin press dalam keadaan cair gitu untuk membentuk uh, plastik lagi menjadi bentuk yang berbeda gitu lebih dan bisa digunakan kembali gitu. Nah, kemudian ada extrusion molding, di mana extrusion molding ini berbeda dengan injection molding, di mana extrusion molding ini biasanya bentuknya lembaran untuk bikin meja ataupun beberapa hal lainnya gitu yang simple dan template seperti itu. Lanjut. Nah, adapun untuk uh, dalam proses pembelajaran ini akan dilakukan dengan cara mahasiswa ini uh, mem- akan akan mengisi suatu LK. Nah, ini di sini typo ya. Jadi ini lupa untuk terhapus. Nah, di sini tuh sebetulnya alur dari proses pembelajarannya, di mana mahasiswa akan diberi LK, kemudian uh, mahasiswa ini akan dituntut untuk bisa mencari tahu terkait dengan sampah ini sendiri. Kemudian dari sana ada beberapa prosedur praktikum yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Lalu setelah dari itu uh, akan akan ada juga beberapa form penilaian gitu. Mulai dari pretest, kemudian ada dari praktikum juga dilihat gitu kelihayan mereka, keterampilan mereka, dan ada juga post test seperti itu. Lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada metode penelitian, di mana metode penelitian yang digunakan ini adalah metode penelitian mixed method. Nah, di mana di sini saya menggunakan pengambilan data kualitatif dan kuantitatif, di mana kualitatifnya itu ada pada uh, deskripsi pada lembar observasi, kemudian ada juga pada angket gitu. Nah, kemudian untuk data kuantitatifnya itu, yang pertama ada soal soal uji coba. Jadi sebelum adanya pretest, akan ada beberapa sampel mahasiswa yang mana akan diambil untuk melakukan uji coba terhadap soal tersebut gitu. Apakah soal tersebut layak atau tidak. Nah, kemudian akan ada pretest kepada mahasiswa dalam satu kelas. Kelasnya di sini diambilnya toksikologi lingkungan.
Nah, kemudian dari sana, setelah melakukan prosedur, mereka akan ada post test gitu, nilai post test. Nah, kemudian ada juga data hasil penilaian dalam berobservasi dan juga data hasil konversi angket respon mahasiswa. Nah, adapun untuk penghitungannya sendiri itu ada skor LK sama dengan jumlah skor jawaban benar per skor total dikali 100%. Lalu kalau untuk eh, skor skor soal itu ada jumlah skor yang diperoleh, kemudian per skor maksimal dikaliin sama 100%. Lalu untuk uji and gain, di mana di sini tuh ada skor pretest dikurangi skor post test per skor ideal dikurangi skor pretest kali 100%. Nah, yang end, end, end gain ini eh, tujuannya adalah untuk melihat perkembangan siswa gitu, peningkatannya. Seperti itu. Lanjut. Nah, adapun untuk agenda penelitiannya sendiri sebagai berikut gitu. Di mana di bulan satu itu akan ada studi pendahuluan, kemudian di bulan-bulan selanjutnya itu ada pengajuan proposal, ada revisi proposal, ada pembuatan dan perbaikan instrumen, lalu ada validasi instrumen, implementasi penelitian, pengelolaan dan analisis data, penyusunan skripsi, dan ujian skripsi. Nah, adapun eh, karena di dalam penelitian ini saya mengambil mixed method, maka dan dalam hal ini juga tujuannya adalah untuk mengembangkan suatu metode, akan ada tahap uji coba terlebih dahulu sebelum adanya studi pendahuluan gitu, untuk melihat kelayakan apakah sudah kiranya layak atau masih membutuhkan riset seperti itu. Lanjut. Adapun di sini ada contoh LKPD yang saya buat, di mana di situ terdapat terdapat sebuah wacana yang wacana tentang sampah itu sendiri. Kemudian di sana ada video juga dan ada beberapa hal yang harus diisi seperti um, mahasiswa ini harus merancang prosedur, kemudian alat bahan, kemudian menyimpulkan bagaimana tentang proses ini dan lain-lainnya seperti itu. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Maaf bila ada banyak salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.